kemarin kan harusnya kan sudah sampai bisa melakukan registrasi gitu ya, dan juga sudah bisa melakukan login ya. Terakhir kan sampai situ materinya kalau nggak salah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan coba melanjutkan dengan membuat ini. Misalkan saya login ya, saya login. Nah, ketika berhasil login kan kita masuk ke tampilan dari dashboard ya. Nah, dashboardnya kan ini masih sederhana. Nah, materi di pertemuan kali ini rencana saya ingin membuat tampilan dari dashboardnya, di mana nanti di dalam dashboardnya itu ada apa namanya, ada menu untuk blognya atau untuk mengetahui artikelnya. Jadi kalau misalkan kalian login, lalu kalian udah punya artikel atau sudah punya berapa artikel yang sudah kalian upload, misalkan nanti bisa ketahuan seperti itu ya. Kita pokoknya buatkan tampilan dari dashboardnya ini. Nah, sebelum membuat tampilan dari dashboardnya adalah apa namanya, ini kan sudah login sebenarnya gitu ya. Nah, kita buatkan juga untuk logoutnya. Kan hanya baru bisa login tapi belum logout. Nah, untuk logoutnya mungkin nanti tampilan dari web ini gitu ya, kita akan coba modifikasi ya, dimana kalau misalkan statusnya sudah login ya, kan kalau sudah login itu sudah bisa langsung masuk ke tampilan dashboardnya nih seperti ini gitu ya. Nah, nanti kita coba modifikasi tampilan login ini akan hilang gitu ya. Jadi kalau sudah login tampilannya akan berubah, misalkan jadi selamat datang sesuai dengan nama usernya siapa ya. Lalu ketika diklik nanti akan ada drop down diarahkan ke dashboard dan logout gitu ya. Nanti kita buat seperti itu. Untuk bisa seperti itu kita akan coba memodifikasi gitu ya. Nanti kita coba modifikasi tampilan dari ini apa namanya, dari projectnya. Nah, sesuai dengan yang di modul. Nah, ini kan saya sudah sediakan fungsi logout masih di modul yang sama dengan yang kemarin, cuman kalau kemarin kan terakhir kalau nggak salah sampai sini, ini sudah ada penambahan dari saya, yaitu membuat fungsi logout. Nah, untuk membuat fungsi logout, kita akan modifikasi untuk file root-nya, ya. File web.php-nya kita modifikasi. Nanti kalian modifikasi dengan ini. Kalau yang dikasih kotak merah ini adalah root yang ada penambahan. Kalau yang dikasih kotak kuning ini adalah root yang dibuat baru. Nah, jadi root yang dibuat baru ini adalah untuk proses logoutnya, gitu ya. Jadi nanti dia memanggil fungsi logout yang ada di dalam controller login, ya, login controller.php. Nanti kita tambahkan sebuah fungsi untuk logout. Maka di sini dibuat rootnya. Nah, lalu di root yang lain yang diberikan apa namanya, yang ditambahkan kotak merah ini ada penambahan di mana ini menjadi apa namanya, pembatas nantinya. Maksudnya pembatas itu adalah kalau misalkan kita sudah login gitu ya, maka di sini tampilannya akan berubah menjadi misalkan selamat datang, dan kita nggak bisa masuk ke tampilan ini lagi gitu ya. Kalau udah login nggak bisa masuk atau nggak usah masuk ke home login lagi gitu ya. Nah, ya kalau sudah login nggak usah masuk ke tampilan home login lagi. Ya. Sama untuk yang registrasi pun seperti itu. Kalau sudah login ya nggak usah kita masuk ke tampilan registrasi. Nah, kita batasinya di sini nanti ya. Kalian batasinya gini. Menggunakan middleware yang guest gitu ya. Kalau middleware guest itu berarti kan apa namanya, tamu gitu ya. Jadi kalau tamu itu apa ya, harus login nantinya, kita batasi seperti itu ya. Nah, maka di dalam roads-nya ya, nanti kita modifikasi agar fungsinya bisa berjalan.
Jadi kalau misalkan sudah melakukan login masuk ke dalam dashboard gitu ya, itu nggak usah memunculkan lagi form loginnya. Tapi kalau belum login, ya nggak bisa masuk ke tampilan dashboard. Ya, nanti kita modifikasi seperti itu. Nah, untuk bisa memodifikasi tampilannya menjadi seperti itu, berarti kalian nanti silakan dibuka untuk yang file routes-nya gitu ya. Route-nya di sini ya, file webnya. Nah, ini kalian buka nanti. Nah, kan minggu kemarin terakhir seperti ini sudah ada penambahan ini ya, yang dashboard controller ya, untuk sederhana untuk memanggil tampilan dashboardnya. Nah, di sini kita coba modifikasi ya, di sini ya, tambahkan seperti yang ada di modul nih. Kalau yang kotak merah berarti ini ada penambahan ya. Kalau yang ada kotak merahnya ini ada penambahannya. Nah, berarti kita coba tambahkan. Nanti kalian coba tambahkan di sini di ujungnya ini name, login, lalu ditambahkan lagi middleware gitu ya. Ini untuk menentukan dia sebagai author atau sebagai tamu ya. Ini ya, seperti ini. Oke, ini penambahannya yang ini. Lalu berikutnya kita buat satu route untuk logout. Nah, ini gampangannya kalau route untuk logoutnya nanti kalian modifikasi yang ini aja. Ya, kan metodenya masih post sama ya. Ini kalian nanti boleh copy. Ya, boleh copy. Nah, ininya rubah gitu ya. Nanti kalian modifikasi menjadi logout. Dirubah menjadi logout. Nah, untuk controllernya kita nanti tempatkan di dalam login controller saja ya. Ini untuk proses logout. Ya. Nah, berikutnya di yang ini yang registrasi dan dashboard kita tambahkan juga ya middleware-nya gitu ya. Kita modifikasi ini yang registrasinya yang ini. Ini guys. Lalu yang dashboardnya ini yes. Nah, kalau sudah jangan lupa di save ya. Nah, kita sudah melakukan penambahan atau modifikasi di dalam file routes-nya. Lalu step berikutnya ya, seperti yang di modul, untuk bisa menjalankan fungsi dari atau proses logout-nya ini, apa namanya, ada yang harus kita modifikasi lagi di dalam ini apa namanya, di dalam folder apps provider ada yang namanya file route service provider.php ya. Nanti kalian masuk ke sini. Nah, ini kita modifikasi. Nah, yang awalnya tampilannya ya, kita masuk dulu di folder apps provider, lalu ini ya route service provider. Nah, awalnya kan seperti ini. Nanti ketika kalian buka pasti awalnya seperti ini ya. Dia mengarahkan ke home gitu ya. Nah, ini kita akan rubah atau ini boleh kalian nanti copy ya. Seperti ini. Nah, di yang satu dimatikan. Ini home-nya kita hapus. Nah, kalian hapus nanti. Ya. Seperti di modul sama kan? Nah, ini dihapus jadi hanya tinggal garis miring aja atau nanti diarahkan ke tampilan dari web utamanya gitu ya, ke roadnya. Ini lalu step berikutnya. Nah, oke, sampai sini kita coba step dulu, kita coba refresh dulu. Ini ada target kelas guys
does not exist gitu ya. Nah, oh ini salah. Jadi seperti ini. Ya, kita masuk ke tampilan dashboard bisa karena tadi kita sudah login ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah ya, jadi kalau kita sudah login, sudah melakukan login, ketika klik yang login ini, maka tampilan login itu nggak muncul. Ya, itu karena di sini sudah kita batasi nih, di sini ya. Nah ya, kalau misalkan sudah melakukan login, maka untuk yang home login dan registrasi itu nggak akan bisa dimunculkan. Ya, tapi kalau belum melakukan login, maka ini bisa dimunculkan. Tapi untuk yang dashboard ya sebaliknya, gitu ya. Nah, ini sudah berjalan ketika diklik login, karena kita sudah melakukan login atau saya sudah melakukan login, maka tampilan loginnya nggak ada, tapi langsung diarahkan ke tampilan ini, ya, tampilan home-nya dengan yang ini tadi nih, road service-nya kita arahkan ke sini. Ya, jadi dia langsung akan mengarah ke sini. Nah, untuk tampilan webnya, harusnya kalau sudah login itu kita akan coba berikan di sini tulisan misalkan selamat datang, namanya siapa, gitu ya. Kalau sudah, baru di bawahnya nanti ada drop down gitu ya, my dashboard dan logout, gitu. Ada pilihan. Kalau misalkan diklik dashboard, ya akan masuk ke tampilan dashboard. Kalau diklik logout, ya maka dia akan nge-close dan tulisannya berubah lagi jadi login. Nanti kita buat seperti itu. Nah, untuk bisa melakukan perubahan di sini, maka kalian nanti setelah melakukan perubahan di road service provider-nya, berikutnya adalah di view navbar.blade.php-nya. Ya, di view navbar-nya yang sebelumnya di view template, di view navbar-nya kan tampilannya itu sebelumnya seperti ini nih, dari UL sampai ke UL ini ya, untuk yang loginnya tampilannya seperti ini. Nah, kita modifikasi menjadi seperti ini ya, yang awalnya seperti di apa namanya, yang awalnya seperti di project sebelumnya, hanya sedikit ya, hanya sedikit nih. Kalian nanti modifikasi menjadi seperti ini, di mana ini dibagi menjadi dua. Ini menggunakan out ya, menggunakan perintah dari Laravel yaitu out gitu ya. Kalau misalkan dia sebagai author, maka munculkan drop down ini gitu ya. Drop down untuk apa namanya? Tulisan selamat datang. Tapi kalau dia belum login, maka yang dimunculkan adalah ini. Ya, kita modifikasi menjadi seperti ini ya. Caranya adalah nanti kalian di sini di bawah atau di bawah UL ya, di dalam UL-nya buat ini out. Nah, ya. Seperti ini. Ini kan ada end out, dibuat juga nanti add else. Seperti ini. Ya, sediakan dulu oleh kalian seperti ini. Dimana nanti yang out ini kalian isi yang ini nih, dari LI sampai ke LI. Nah, lalu else-nya baru isi yang bawahnya. Oke, nah ini dipindahkan aja ke atas. Nah, karena kan ini untuk else-nya sudah ada ya. Tinggal kita mengisi kalau misalkan sudah login. Harusnya nanti muncul tulisan apa gitu ya. Nah, ini kalian nanti silakan ketik
ketik dari LI sampai ke LI ya. Oke. Ini saya ambil dari yang sudah ada saja biar agak cepat ya prosesnya. Kalau kalian nanti itu ya diketik biar apa namanya tahu prosesnya seperti apa. Ini saya ambil dari sini, saya pindahkan ke sini ya. Ini saya save. Nah, ini nanti untuk tulisannya boleh kalian terserah mau apa. Selamat datang. Ini dia diarahkan ke out yang sedang login ke model user. Nah, nanti yang mau dimunculkannya apa? Name gitu ya. Jadi biar nama yang sedang login itu bisa ditampilkan. Nah, di sini nanti ada drop down yang diarahkan ke dashboard atau yang diarahkan ke logo. Ya, kalau sudah di save ya, kalian nanti ikuti sesuai yang ada di modul. Kita coba. Saya coba refresh. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ya. Kalau sudah login nanti akan muncul tampilan kayak gini. Yang tadinya tulisan login, kalau sudah melakukan login berubah misalkan selamat datang, usernya siapa. Nah, nanti di sini ada tampilan ini. Logout dan My Dashboard. Kalau diklik yang My Dashboard, ya diarahkan ke tampilan dashboard. Kalau diklik logout ini udah bisa. Nah, ini belum gitu ya. Apa namanya? Kenapa? Karena fungsi dari logoutnya belum dibuat. Ya, ini baru kita buat menunya. Kalau dashboard ini udah ada. Nah, untuk yang logout agar bisa melakukan logout, kita tambahkan fungsi ini, gitu ya. Nih di controller login controllernya kita tambahkan satu buah fungsi baru ini ya dengan nama logout sesuai dengan rootnya yang tadi kita buat ya. Oke, berarti kita buka atau kalian buka untuk yang login controllernya. Nah, di sini di bawahnya tambahkan satu buah public function baru dengan nama logout. Nah, isinya nanti kalian sesuaikan seperti ini. Out, logout, requisition invalid gitu ya, regenerate tokennya, lalu diarahkan ke routes-nya lagi gitu ya. Terus nah ya, jadi tambahkan seperti ini untuk melakukan proses logoutnya. Nah, kalau sudah kita coba refresh dulu gitu ya. Nah, ini kita klik yang logout, maka tulisannya ini akan kembali jadi login gitu ya. Kalau saya sudah logout, ini akan jadi login lagi nih. Kalau diklik maka tampilan login ini dimunculkan, registrasi pun ada gitu ya, dimunculkan. Tapi kalau kita mau masuk ke tampilan dashboard, nah seperti ini.
nggak bisa, tapi diarahkannya ke tampilan login dulu. Itu karena tadi di yang apa, rules-nya kan kita sudah tentukan, oh kalau misalkan belum login maka eh, apa namanya, eh, tidak boleh masuk ke tampilan ini dashboard. Tapi kalau sudah login ya boleh gitu ya. Dan kalau sudah login, tampilan registrasi dan tampilan dari form login itu nggak usah ditampilkan gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita mau masuk ke dashboard langsung nggak bisa. Ini kalau kita login, nanti kalian coba login, nah, masukkan ke dashboard nih. Kalau kita masuk ke tampilan webfront-nya, nah ini tulisannya jadi seperti ini. Selamat datang yang sedang login siapa. Nah, ini kalau mau masuk ke dashboard tinggal klik yang ini. Kalau mau logout ya klik yang ini, maka ini balik lagi jadi login. Nah, sampai situ untuk yang proses logout kita udah selesai nih. Nah, ya, jadi nanti silakan kalian coba tambahkan di controllernya, di yang providernya ini di modifikasi, dan di view navbarnya pun dimodifikasi agar bisa menentukan kalau sedang login ini gitu kan yang di atas. Kalau sedang tidak login ya berarti yang di bawah yang setelah else gitu ya, nanti yang akan dieksekusi. Dan untuk proses logoutnya ini kalian buat satu buah fungsi baru dengan nama logout, isinya ini gitu ya. Ya, jadi dia melakukan apa namanya, penghapusan sessionnya sehingga ya sesinya sudah berakhir ya. Oke, nah sampai step ini berarti untuk proses logout dan pembatasan tadi kita sudah selesai atau sudah bisa dilakukan. Nah, di mana kalau sudah bisa melakukan seperti itu kan sudah bisa masuk ke tampilan dashboard ya. Kalau sudah bisa melakukan registrasi, lalu bisa melakukan login, ya, ini berarti kalian nanti sudah bisa masuk ke dalam tampilan dashboard. Cuman untuk tampilan dashboardnya ini masih sangat sederhana, ya. Masih sangat sederhana, hanya baru ada tulisan selamat datang aja. Nah, rencananya nanti dashboardnya akan saya buat jadi tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ada tulisan systemic plasma, lalu ada search-nya nanti di tengah-tengah ini. Di sini ada logout-nya juga, dan di sebelah sini ada menu dashboard dan my blog gitu ya. Dan di tengahnya ada tulisan selamat datang. Ini siapa yang sedang loginnya? Ini nama user yang sedang loginnya. Nah, nanti kita buat seperti ini. Nah, untuk bisa membuat tampilan seperti ini, ada beberapa step yang memang harus dibuat dulu oleh kalian nanti. Nah, ini sudah saya coba sediakan juga di modul. Sengaja saya ngasihnya berupa image ke kalian untuk mengetik, jadi biar tahu, ya minimal kalian pernah mengalami bagaimana cara mengetik sintak gitu ya, menambahkan titik koma tanda kutip seperti apa gitu ya. Dan kalau sudah pernah mencoba atau sudah terbiasa mau copy paste pun nanti kedepannya silakan ya, saya tidak akan melarang. Cuman untuk di pembelajaran ini mungkin saya akan meminta kalian untuk mengetik sesuai dengan yang ada di dalam modul ini nantinya gitu ya, karena saya tidak ngasih soft file-nya ke kalian, soft file codingannya. Nah, untuk membuat tampilan dashboard gitu ya, eh, kita akan coba modifikasi untuk yang file root dashboardnya terlebih dahulu ya. Yang sebelumnya tampilan root dashboardnya kan seperti ini. Nah, ini ya, awalnya kan seperti ini. Nah, kita akan coba modifikasi menjadi seperti ini ya. Yang tadinya dia memanggil sebuah controller gitu ya, itu untuk controller dashboardnya ini nanti akan kita hapus ya. Tetapi nanti kita akan membuatkan sebuah controller baru untuk melakukan proses di dalam dashboard nantinya. Nah, untuk yang ini kita akan modifikasi ya di sini.
kita akan modifikasi. Ini akan dihapus nih, kontrolernya dihapus, ya, dirubah menjadi ini return view gitu ya, atau menggunakan sebuah fungsi. Nah, berarti di sini kita buat sebuah fungsi function ini function return diarahkan ke view gitu ya. Nah, view-nya nanti kan kita tempatkan di dalam sebuah folder dashboard ya. Titik nama filenya apa? Ini ya. Jadi kita akan membuat sebuah view untuk dashboard, ditempatkan di dalam folder dashboard yang ada di folder views gitu ya, dengan nama filenya adalah index.blade.php nanti. Nah, berarti apa namanya, kalian buat gitu ya file index.blade.php-nya, atau kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya kan sudah buat di dalam folder view dashboard, kita udah buat file index.php. Nah ini coba kita lihat ya. Nah ini folder view dashboard. Nah sudah ada file index.php yang tadi ya memunculkan tulisan selamat datang ya. Nah ini kita modifikasi, atau kalian nanti modifikasi menjadi seperti ini nih ya. Kalian modifikasi isinya menjadi seperti ini ya. Untuk tampilan index.blade.php-nya ya. Jadi dia akan memanggil layout main nantinya. Nah kita akan membuat juga file ini main.blade.php dan beberapa file yang lain nantinya ya. Oke, yang pertama berarti kalian buka untuk file ininya nanti ya, index.blade.php yang ada di dalam folder dashboard ya. Ini kalian hapus, berarti isi yang sebelumnya dihapus karena sudah tidak sesuai ya. Nah, isi dengan ini gitu ya. Nanti seperti biasa kalian coba ketik ya dari extend sampai ke end session gitu ya. Saya coba ambil dari yang sudah ada biar agak cepat prosesnya. Ini ya, saya ambil dari sini, saya tempatkan di sini. Oke. Nah, ini di dalam dashboard ini nanti akan ada tulisan selamat datang, lalu siapa gitu yang sedang melakukan login ya. Kayak tadi yang tampilan di modul kan ada yang ini. Nah, tampilan ini selamat datang siapa nih gitu kan, namanya mungkin bisa berubah sesuai dengan apa namanya user yang sedang melakukan login masing-masing gitu ya. Oke, kalau sudah ditambahkan oleh kalian, nah step berikutnya adalah di dalam folder dashboard gitu ya. Di dalam folder dashboard ini kan di view dashboard yang sebelumnya hanya ada file index.blade.php, kalian buat satu buah folder baru lagi gitu ya, dengan nama ini layout. Ingat, ada di dalam folder dashboard, kalian buat satu folder baru dengan nama layout gitu ya. Nah, berarti di dalam folder ini ya, di dalam folder dashboard ini kalian buat satu folder baru dengan nama layout. Nah, ini ya. Lalu di dalam folder layoutnya ya, di dalam folder layout kalian buat 3 buah file baru dengan nama main.blade.php, lalu header.blade.php, dan yang ketiga adalah sidebar.blade.php ya. Jadi ketiga file ini ya berfungsi untuk membuat ini. Ini adalah sidebarnya, ini adalah headernya gitu ya. Kalau main itu untuk yang globalnya gitu. Jadi dibagi-bagi gitu ya. Untuk yang global keseluruhannya itu ada di main.
Kalau headernya ini sidebarnya ini. Nah, scriptnya sudah saya coba sediakan juga buat kalian, ya. Sudah saya sediakan ini untuk yang main.blade.pp agak cukup banyak ya. Ini, nah ini ya terbagi dari 3 sampai ke HTML. Ya dari HTML pembuka sampai ke HTML penutup ini untuk yang main.blade.php. Oke, berarti saya coba buat dulu di dalam folder layout gitu ya. Di dalam folder layoutnya saya buat satu file baru, nanti kalian buat ya main.blade.php seperti ini gitu ya. Jadi di dalam folder layout sudah ada satu buah file dengan nama main. Nah ini scriptnya silakan seperti dengan yang lainnya kalian coba ketik ya biar lebih mengalami. Nah, cuma saya ingin ngasih tahu juga ke kalian, di sini kan ada Bootstrap. Ini yang dilingkannya ke apa? CSS. Nah, ini kita ambil secara online di starter Bootstrap-nya. Untuk yang ini, Bootstrap CSS ini, ya kalian sebenarnya nggak usah ngetik nanti. Kalian tinggal, oke, sebelum saya kasih tahu ke sini, saya ambil dulu ya. Saya coba ambil dulu dari yang sudah ada layout. Nah, ini main. Ini saya copy dari yang udah ada dulu. Copy, tempatkan di yang baru. Oke. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang Bootstrap CSS ini kan cukup panjang nih sampai sini. Nah, ini bisa kalian copy dari sini. Nanti kalian buka aja apa namanya? Kalian buka aja Bootstrap ya. Masuk nanti ke websitenya Bootstrap. Ini getbootstrap.com. Coba kalian lihat dulu. Ini kan yang terbaru nih 5 V5.2. Nah, ini kalian ganti dulu jadi yang 5.1.3 aja. Nah, tampilannya kan kayak gini. Di sini nanti kalian cari ini starter. Nah, ya intro. Cari yang intronya nanti ada start quick start di bawahnya ada CSS. Nah, ini kalian copy yang ini. URL ini kalian copy, lalu untuk yang ini bisa dipaste. Ini karena pasti nanti sama. Nah, isinya sama ya. Tinggal dipaste jadi kalian nggak usah ngetik untuk yang ini. Nah, untuk yang bawahnya ini dia memanggil sebuah file CSS yang ada di folder CSS dengan nama dashboard.css. Ya. Nah, untuk yang ini, link yang ini nanti akan memanggil sebuah file di folder public gitu ya. Lalu di folder CSS dengan nama dashboard.css. Nah, ini kan belum ada. Nah, ya, untuk filenya itu nggak usah kalian ngetik untuk dashboard CSS-nya. Nanti sudah saya sediakan ada di e-learning. Ya. Sudah ada di e-learning. Nah, ini dashboard CSS dan dashboard JS itu nanti tinggal kalian download saja ya. Tinggal kalian ambil saja di e-learning lalu kalian tempatkan di dalam folder public ya. Kalau yang dashboard CSS ya tempatkan di dalam ini apa namanya? Di dalam folder CSS-nya. Kalau untuk yang JS nanti kalian buat satu buah folder baru dengan nama JS ya. Karena nanti di sini pun ada ya, di modul pun ada nih ya. Diminta untuk membuat dua folder baru yaitu CSS dan JS. Lalu di dalam foldernya ditambahkan ini dashboard CSS ke dalam folder CSS, dashboard JS ke dalam folder JS. Oke, sebelumnya kita lanjut ya. Kalau sudah misalkan udah mengetik nih untuk yang main blade ini, nah untuk yang main ini digunakan nantinya untuk memunculkan headernya ini gitu ya. Dia memanggil layout header
Ya kan tadi kita bikin main header sama sidebar. Nah, ini dipanggil di dalam folder mainnya, headernya dipanggil. Lalu sidebarnya pun dipanggil. Ya, jadi dibuat secara terpisah. Isinya ini yield container, ya. Nah, isinya ini. Nanti ini seperti yang digunakan di sini. Nah, ini ya. Section container ini adalah file yang dimunculkan di dalam yield container ini. Ya. Oke, jangan lupa di save. Nah, ini ya diketik dari atas ke sini. Nah, untuk yang JavaScript ini, gitu ya. Untuk yang atas ini kan nanti ada dua nih, ada yang ini, ada tiga gitu ya, bukan dua. Untuk yang pertama ini, kalian pun nggak usah ngetik, ya. Kalian tinggal ambil dari get bootstrap yang tadi. Nah ini kan kalau yang atasnya adalah CSS, bawahnya adalah JS. Di sini ada bundle, gitu ya. Nah ini tinggal di copy, kalian pastekan di sini. Nih pastekan yang ini. Nah untuk yang ke bawah ini kalian ketik sendiri, gitu ya. Disesuaikan, tidak boleh ada kesalahan atau kurang titik, kurang koma atau salah huruf. Nah, ini disesuaikan ya oleh kalian. Kalau sudah untuk membuat yang main, berikutnya kalian buat yang header untuk bagian atasnya nih. Nah, ini ya. Jadi di header itu ada nih semicrosma gitu kan. Lalu ada apa lagi? Nah, ini untuk memunculkan navbarnya. Ada search kan kalau nggak salah ya, ada searchnya ini ya. Dan logout nih ya. Jadi yang di bagian atas. Berikutnya di folder layout kalian buat satu buah file baru dengan nama header.play.php. Ini ya. Header.play.php ini saya ambil dari sini ya. Saya sengaja tidak ngasih codingan berupa software ke kalian biar ya kalian mencoba mengetik lah ya, biar tahu nanti rasanya ngetik sintaks seperti apa. Nih nanti tinggal disesuaikan. Kalau namanya kalian nggak mau semicrosma, mau misalkan mau nama kalian masing-masing, ya tinggal disesuaikan aja ya. Berikutnya di facility folder layout buat satu buah file baru lagi dengan nama sidebar.blade.php. Nah, gini ya. Isinya ini. Nah, ini di copy ini untuk navbarnya. Nah, ini ya. Ini untuk yang di sebelah kirinya tulisan dashboard dan tulisan my blogs. Nah, ini untuk tulisan dashboard itu nanti diarahkan ke ini root dashboard. Nah, kalau yang my blog nanti diarahkan ke dashboard blogs gitu ya. Ini nanti kita coba buat untuk routing-routingnya. Coba di save. Nah, kalau sudah membuat yang main .blade, header.blade dan sidebar.blade itu kita sudah membuat 3 filenya. Tinggal nanti kalian menambahkan ini yang ada di dalam e-learning ya. Nah, di apa namanya? Di folder public. Oke, ini saya close gitu dulu ya. Biar nggak terlalu terang. Kalau butuh tinggal kita buka di folder public. Nah, ini kan kalau untuk CSS sudah ada, kalian tambahkan satu buah folder baru dengan nama JS. Nah, ini ya. Ada CSS dan ada JS. Untuk yang folder apa namanya CSS nanti kalian ambil di sini. Nah, untuk yang dashboard.css tinggal diklik aja. Nanti ini codingannya muncul semua.
dalam folder CSS kalian buat file baru dengan nama dashboard.css. Ya, pasti di sini. Jangan lupa di save. Ya, ini untuk yang CSS. Lalu untuk yang JS pun sama. Kalian buat satu file baru dengan nama dashboard.js ya. Kalau JavaScript JS. Enter. Isinya apa? Sama. Isinya kalian ambil file yang JS. Kan udah ada ya, sudah saya sediakan di e-learning, tinggal di copy saja, tempatkan di sini. Jangan lupa di save. Karena kan kalau harus ketik lumayan cukup panjang. Kalau yang ini sama dengan yang CSS-nya pun ya. Ini saya sediakan saja biar lebih cepat nanti kalian. Kalau sudah dibuat semua, nah, tinggal kita lihat di sini. Nah, ini kan dashboardnya awalnya seperti ini. Kita coba refresh. Nah ya, jadi tampilannya jadi seperti ini. Ada tulisan Systemic Prosma, ada dashboard, my blog, ini selamat datang, nama usernya, logotnya pun ya. Ini nanti nah, sampai step ini ya kita udah bisa atau berhasil nih membuat tampilan dari dashboard. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya dulu? Tidak ada. Oke, nggak apa. Kalau tidak ada, ya mungkin kalian perhatikan saja dulu, nanti kalian coba ya. Oke, kalau tidak ada, step berikutnya adalah kita akan membuat sebuah controller baru dengan nama dashboard blog controller. Di mana dashboard blog controller ini nantinya akan kita pergunakan untuk memproses untuk menampilkan artikel di sini. Nah, ini kan nanti ketika my blognya diklik, ini kan masih not found ya. Kita akan coba munculkan untuk yang user sedang login ini, dia punya berapa artikel sih gitu kan. Dan dia bisa juga melakukan edit atau hapus terhadap artikelnya yang sudah di posting nantinya gitu ya. Nanti kita sediakan tampilannya. Nah, sebelum membuat tampilan itu berarti kalian nanti tambahkan dulu nih. Ya, tambahkan sebuah controller baru di mana ketika membuat controller di sini ada tambahan resource, lalu ada penambahan juga model, nama modelnya apa. Nah, kan kalau sebelumnya membuat controller itu langsung ya PHP Artisan make controller, nama controllernya apa, udah. Nah, tapi kalau ini ditambahkan minus resource gitu ya. Lalu minus model sama dengan nama model, maksudnya adalah model mana yang nantinya akan dihubungkan dengan controller ini. Nah, kan kita udah punya beberapa model ya di folder model. Nah, mungkin nanti untuk model blog ini, nah kita akan coba menghubungkan model blog ini ya dengan controller dashboard blog controller ini. Maka pada saat meng-create controllernya langsung dihubungkan seperti ini. Nah, jadi langsung saja nanti kalian ketik perintahnya seperti ini. Nama controllernya kalau saya nanti ini dashboard blog controller, dihubungkan dengan modelnya adalah blog. Nah, caranya langsung dibuka command prompt-nya. Nah, mungkin ini saya stop dulu. Kan ini saya sedang menjalankan servernya, saya stop dulu. Nah, langsung nanti kalian ketik di sini PHP Artisan make.2 controller. Nama kontrolnya apa? Nah, kan kalau saya ini ya, dashboard blog controller.
lalu spasi minus minus apa tadi, resource ya, resource, lalu spasi minus minus model sama dengan blog. Nah ya, jadi model blog yang sudah kita punya akan saya hubungkan nanti dengan controller ini, dengan perintah seperti ini. Kalau sudah, coba langsung di enter saja. Nah ya, kontrolnya udah berhasil nih, sudah berhasil di create. Nah ini servernya saya running lagi karena kan untuk melihat tampilannya. Kalau kita balik lagi ke codingannya, maka di dalam folder controller kita sudah punya satu controller baru. Nah seperti ini, dashboard controller ya. Di sini udah otomatis nanti model blognya sudah ada nih ya. Nah, kenapa tadi ada penambahan resource? Itu nanti di dalam controllernya tuh udah banyak fungsi disediakan ini ya, untuk index, untuk create gitu ya, untuk store, untuk show, untuk edit gitu ya, untuk update, untuk hapus gitu ya. Nah, di sini udah disediakan nih fungsi-fungsinya. Tinggal nanti kita isi dari masing-masing fungsinya. Jadi kita tinggal menggunakan saja ya. Jadi makanya pada saat create-nya kita ada penambahan ini dan dihubungkan dengan model. Nah, ya. Nah, kalau sudah membuat controller itu biar kita biarkan dulu. Nah, kita buka dulu untuk yang routes-nya ya. Untuk yang routes-nya kita tambahkan sebuah routes baru gitu ya. Nah, seperti ini ya. Di mana dia dihubungkan ke dashboard blog controller yang sebelumnya kita sudah buat. Maka dibuka untuk yang routes file web.php-nya yang ini ya. Di sini di bawahnya. Kalau mau ditambahkan komentar boleh, silakan. Ya, enaknya kalian saja. Route titik 2 resource, isinya adalah dashboard blog. Nah, ini ya. Lalu di sini nama, nah, ini udah ada yang dashboard blog controller titik 2 class. Ini webnya adalah apa? Output gitu ya. Nah ini ya, ini resource-nya. Kita udah menambahkan satu buah route baru ya, untuk memanggil my blog yang akan nanti kita buat tampilannya. Oke, setelah menambahkan route, berikutnya adalah ini ya, untuk membuat tampilan di my blog. Berarti di folder view dashboard kita buat satu folder baru lagi dengan nama blog. Kan sebelumnya ada folder layout. Nah, jadi nanti kalian di folder resource view dashboard yang awalnya hanya ada layout, nah, kalian tambahkan satu buah folder baru dengan nama blog, atau nama foldernya bebas ya, terserah kalian. Lalu di dalam folder blog ya, kita buat satu buah file dengan nama index.page.php yang isinya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Seperti biasa nanti kalian ketik gitu ya isinya untuk scriptnya. Ini saya coba buat dulu index.blade.php. Ini saya ambil dari yang sudah ada ini biar cepat.
Nah, ini ya, isinya seperti ini. Dia memanggil layoutnya, mainnya dia panggil. Ini kan ada section container, gitu ya. Dimana ini yang nantinya akan dimunculkan di tampilan globalnya. Berikutnya ini judulnya boleh kalian ganti mau apa gitu ya, sesuaikan. Nah, di sini kita membuat sebuah table gitu ya untuk memunculkan data artikel yang sudah kita buat gitu ya. Apa saja sih gitu ya misalkan nantinya yang memang sudah kita buat. Nah, oke, kalau ke bawahnya dia ini memunculkan data ya berdasarkan yang ada di dalam controllernya. Ya. Ini dia memunculkan apa ya iteration ini adalah untuk nomor 1, 2, 3 nantinya. Ini adalah judulnya, lalu ini adalah nama dari kategorinya. Oke, kalau sudah di-share ya. Setelah ini dibuat oleh kalian, step berikutnya adalah di dalam controller pada fungsi index ya, kita tambahkan seperti ini. Ya, di dalam controllernya pada fungsi index kita tambahkan ini untuk memanggil ini ya view index yang ada di dalam folder blogs. Nah, lalu kita ambil data yang ada di dalam model blognya gitu ya agar nanti bisa muncul seperti ini. Oke, kita coba buat dulu. Dibuka untuk yang controller dashboard blog controllernya di sini pada fungsi index ya, kita panggil view ya. Nama folder awalnya kan dashboard, lalu diarahkan ke blog ya foldernya, dan nama filenya adalah index. Ya, lalu di sini kita coba post sama dengan blog where bisa apa ya? Oh ini kurang tepat nih ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harusnya sudah bisa mencoba ya. Kalian nanti bisa mencoba di refresh dulu. Nah, ketika diklik my blognya,
Nah, di sini ada muncul nih my blog, title, kategori, action. Kenapa isinya kosong gitu ya, nggak ada isinya? Karena user Arif ini dia belum memiliki ini. Dia tidak memiliki postingan, kan ini usernya ya, Haryanto gitu ya. Lalu Sakura. Nah, ini adalah nama-nama usernya. Nah, mungkin coba buka dulu database-nya. Ini dikonekkan ke apa sih? Saya lihat dulu environment-nya. Nama database-nya adalah Laravel. Ini nama database-nya, table-nya, users. Nah, ini ya. Ternyata untuk yang artikel ini dia belum punya artikel, yang sudah adanya juga ini Haryanto. Ini untuk emailnya kita modifikasi, kalian modifikasi aja, jangan example. Jadi misalkan Gmail aja ya, gmail.com. Nah, ini ya, ini kalau sudah di copy untuk yang Haryanto ini, passwordnya kan password ya kemarin itu. Oke, kita coba ini mana? Saya login dulu. Login. Nah, emailnya ini dan passwordnya adalah password. Kan kalau nggak salah kita buat default passwordnya ini ya, password juga. Login. Nah, ya, jadi selamat datang Herianto ya. Lalu ketika diklik my blog, nah ini ada, dia udah punya artikel dengan judulnya ini, judulnya ini, judul ini. Ya. Ini kategorinya, di sini nanti ada aksinya. Ini kalau mau melihat detail dari artikel ini kalau mau ngedit, ini kalau mau menghapus. Nah, oke, mungkin untuk materi kali ini nanti kita sampai ke step yang ini, bisa melihat detail dari per artikelnya. Ya, ketika diklik ini masih not found nih. Nah, sedangkan kan di codingannya kalau nggak salah itu sudah disediakan. Nah ini, ya harapnya dia diarahkan ke dashboard blog, hostnya adalah Slack. Nah, ini masih belum ada gitu ya. Kalau yang lain ini masih dikosongkan harapnya. Nanti di pertemuan berikutnya kita tambah. Nah, untuk bisa memunculkan tadi detailnya, kita akan membuat satu buah file baru lagi di dalam folder blog dengan nama show.blade.php yang isinya ini. Ya, ini. Kalian tambahkan, berarti di dalam folder ini saya close dulu. Di dalam folder ini dashboard blog, kita tambahkan satu file baru dengan nama show.blade.php. Ini ya, show.blade.php, di mana isinya adalah, saya ambil dari sini ya. Saya copy, paste di sini. Kalau kalian seperti biasa nanti coba mengetik ya. Nah, ini isinya ya, untuk memunculkan title-nya, lalu untuk memunculkan ini nanti ada tombol-tombolnya juga. Nah, ini isi dari ini gambarnya, ini isi dari artikelnya nanti ya. Oke, di save. Nah, sebelum mencoba ada satu lagi yang harus kita tambahkan, yaitu pada model blognya kita tambahkan ini satu fungsi baru lagi ya. Jadi sebelum mencoba, nanti kalian buka dulu model blognya di paling bawah, tambahkan ya satu buah fungsi lagi dengan nama hit route key name ya. Hit route key name ini isinya adalah return slug. Nah, ya.
ditambahkan ini. Kalau sudah ditambahkan ini, kita coba. Kalian coba. Nah, ini jangan lupa di refresh. Nah, ketika diklik, maka dia akan memunculkan ini muncul ini. Nah, kita cek dulu untuk yang index.read. Oh ya, sorry. Ternyata ada satu lagi yang belum ini terlewat. Ternyata belum saya masukkan ke sini. Harusnya di ini nih, di controller dashboard blog controller.php-nya kan ini fungsi indeks. Nah, harusnya ada di dalam fungsi ini di apps controller. Nah, ini di dalam fungsi dari show. Nah, ini ya. Di dalam fungsi dari show-nya ya, kalian tambahkan ini belum saya masukkan ke dalam modulnya. Ke dalam modelnya. Di dalam modul berarti di ini. Nah, ya. Jadi di controller dashboard blog controller nanti ada yang show. Nah, ini ya. Fungsi show-nya kalian tambahkan ini. Di modul belum saya kemasukan. Jadi dia memanggil view show ya dengan isi ya ini ya sesuai dengan yang sudah ada di dalam database-nya. Ini makanya tadi nggak muncul. Saya refresh lagi. Nah, harusnya isinya kalau berhasil jadi seperti ini. Nah, jadi kayak gini. Ini ya data yang sudah ada nih. Ya, jadi kalau diklik kembali dia ke tampilan ini. Klik ini, ya dia muncul ini. Oh, ini data per artikelnya nanti kita buat biar bisa edit sama data-nya. Dan kita juga nanti tambahkan agar bisa menambah data. Nah, mungkin untuk sampai saat ini materinya hanya sampai ke membuat dashboardnya, memunculkan list data artikel per usernya, dan bisa membuat atau melihat detail per artikelnya. Nah, mungkin sampai situ materinya untuk pertemuan kali ini sesuai dengan yang ada di dalam. Jadi silakan kalian coba dulu gitu ya. Ya harapan saya bagi yang belum materinya bisa mengejar sampai ke tampilan ini ya biar nanti tidak terlalu jauh untuk mendekati UAS. Oke, mungkin itu saja untuk materi kali